Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan transformasi Kementerian Republik Indonesia di LPTKIAIN Curug Bengkulu batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Afiatus Sa'ni. Saya guru Al-Quran Hadis di MI Darussalam Bongas, Watu Kumpul, Pemalang, Jawa Tengah. Saat ini saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru Kementerian Agama Republik Indonesia di batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Curug Bengkulu dengan nomor induk mahasiswa 2558161067. Pada hari ini Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi hadis tentang persaudaraan di mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 3. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sabar, jadi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa billahi salami dinan wa bila Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Salam. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi juga anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Kelima. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Untuk pembelajaran hari ini di hari Kamis tanggal 15 bulan Mei tahun 2025, ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Berangkat semua, alhamdulillah ya. Berarti semua dalam keadaan sehat sehingga semua bisa mengikuti pelajaran di hari ini. Silakan kita akan melaksanakan tadarus bersama pada surat Al-Fil. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, Bu Guru nanti akan menjelaskan tentang hadis persaudaraan, ya. Hadis tentang persaudaraan. Sebelum kita mulai tentang pelajaran hadis persaudaraan, ada yang masih ingat pelajaran yang telah lalu sebelum pelajaran hadis ini? Surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Apa itu sih surat Al-Fil itu menerangkan tentang apa? Ada yang masih ingat? Sesuatu gajah yang ingin merobohkan Ka'bah di hari kelahiran Nabi Muhammad. Bagus, pinter ya. Pembelajaran sebelum pelajaran hadis tentang persaudaraan, kita belajar tentang surat Al-Fil. Tadi ada teman kita yang menjelaskan surat Al-Fil itu apa sih? Surat yang menjelaskan tentang pasukan gajah
yang akan menyerang Ka'bah. Tujuannya ingin menguasai Ka'bah tepat di hari tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ada yang tahu apa itu persaudaraan? Orang sama golongan sama agama Ya. sebangsa. Orang yang seagama, sebangsa dan segolongan. Bagus sekali anak soleh-soleha ya. Silakan anak-anak di sini Bu Guru perdengarkan apa? Perdengarkan tentang membaca hadis tentang persaudaraan. Membaca hadis tentang persaudaraan. Anak-anak, sebagai umat muslim, kita semua harus saling menguatkan. Karena sama muslim itu adalah bersaudara. Persaudaraan sesama umat muslim digambarkan melalui hadis Rasulullah SAW. Hadis tentang persaudaraan ini disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Musa dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mari kita simak hadis berikut. An Abi Musa radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yasuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka baina asabi'i. Artinya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan, sebagian menguatkan bagian lainnya. Lalu Nabi SAW menggerakkan jari-jarinya. Mari kita baca bersama. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu wa shabbaka baina asabihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain seperti sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan. Kemudian beliau jari-jarinya. Hadis tentang persaudaraan di sini kita semua orang muslim atau ada yang non muslim? Tidak ya. Karena kita di kelas 3 madrasah ibtidaiyah. Karena madrasah berarti semuanya beragama Islam. Orang Islam yang beriman itu namanya mukmin ya. Orang mukmin itu orang Islam yang beriman. Kita ketika beriman, kita mempercayai tentang apa yang disebutkan oleh Allah dalam hadisnya di sini, bukan Allah ya, Nabi ya. Nabi menyebutkan di sini hadis tentang persaudaraan. Kita sesama muslim, seagama ataupun segolongan, semua bersaudara. Kira-kira anak kelas 3, anak soleh-soleha ada yang pernah bertengkar? Tidak. Tapi berselisih ada? Ada ya. Kalau kita berselisih sesama teman, kita harus saling memaafkan. Kenapa kita harus saling memaafkan?
bagaimana? Melihat atau melerai? Melerai. Karena hal itu tidak baik. Dengan bertengkar kita akan jadi punya musuh. Musuh itu baik apa tidak? Tidak. Berarti ketika kita bertengkar atau berkelahi ada teman yang melihat, berarti kita harus melerai dan ajarkan kepada mereka tentang persaudaraan. Ketika kita melakukan kesalahan harus meminta maaf. Saling memaafkan itu sangat indah, ya. Jangan saya tidak mau meminta maaf terlebih dahulu. Saya juga, saya nggak salah, ya. Akhirnya egonya masing-masing itu tidak mau. Saya nggak mau minta maaf dulu, ya. Antara teman yang seperti itu berarti harus dilerai oleh teman yang lain, ya. Dinasehati. Kita sebagai teman harus saling menyayangi. Seperti contoh, ya, yang tadi sudah kita bacakan, hadis tentang persaudaraan. Satu bangunan itu tidak akan kokoh kalau tidak saling menguatkan. Kira-kira coba kalau di kelasnya kotor, yang nyapu cuma satu anak, kira-kira jadi cepat bersih apa tidak? Tidak. Tapi kalau sudah ada jadwal piketnya, setiap hari ada 3 anak yang membersihkan kelas, ada yang menyapu, ada yang membersihkan jendela, ada yang menghapus papan tulis, membersihkan meja, kira-kira cepat selesai? Cepat. Itulah indahnya persaudaraan. Ketika kita sakit, ada teman kita yang sakit sudah 1 minggu, ya, ternyata Mas Alvin tidak berangkat. Kita bersama-sama menjenguk karena sudah lebih dari 3 hari. Ternyata Mas Alvin sakit. Kita sebagai teman yang baik harus menengok atau menjenguk karena kita bersaudara. Untuk pembelajaran selanjutnya, Bu Guru akan membuat diskusi kelompok, mempresentasikan poster dan gambar. Nanti Bu Guru akan menjadikan 3 kelompok, ya. Mempresentasikan. Saya dari kelompok 1. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita singkat 1, persaudaraan di sekolah. Judul Aku dan Rani di kelas. Hari ini kami belajar kelompok di kelas. Rani, teman sepangkuku, lupa membawa penggaris. Aku meminjamkan punyaku kepadanya. Kami bekerja sama menyelesaikan tugas menggambar denah sekolah. Saat tugas selesai, Rani tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kamu sahabat terbaikku. Aku senang bisa membantu Rani." Penjelasan cerita ini menunjukkan bentuk persaudaraan yang terjadi di sekolah, yaitu saling membantu antar teman. Meskipun tidak saudara secara keluarga, rasa tolong-menolong dan kerjasama membuat hubungan di sekolah menjadi seperti saudara. Cerita singkat 2, persaudaraan di rumah. Judul Berbagi dengan Kakak. Sore itu aku sedang makan kue coklat kesukaanku. Kakakku pulang ke sekolah dengan wajah lelah. Aku membagi setengah kuenya untuknya. "Terima kasih," katanya sambil tersenyum. Meskipun kueku tinggal sedikit, aku merasa bahagia karena bisa berbagi. Penjelasan cerita ini menggambarkan persaudaraan di rumah, yaitu antara kakak dan adik. Sesikap saling peduli dan mau berbagi adalah contoh nyata dari nilai persaudaraan dalam keluarga. Bagus, silakan.
diperlihatkan kepada teman-temannya ya. Kamu membuat poster apa? Nanti disampaikan penjelasannya. Disebutkan namanya. Saya sebarkan ilmu bisa dari kelompok 2. Ya. Silakan diperlihatkan kepada teman-teman apa yang sudah kamu buat. Diperlihatkan. Bisa dilihat? Bisa. Berarti di sini saudara berbagi makanan. Silakan dipresentasikan apa yang ada pada penjelasan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersaudara sesama muslim harus saling berbagi. Bisa kita lakukan dengan membagi makanan atau minuman yang kita punya. Karena dengan melihat teman bahagia hati kita pun senang. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Untuk presentasi kelompok yang ketiga, silakan Mas Alvin. Namanya disebutkan. Nama saya Ahtan Sidney Alvin. Ya, dari kelompok 3. Kamu membuat poster apa? Silakan diperlihatkan kepada teman-teman. Poster saling membantu membawa buku. Iya, posternya bagus sekali. Saling membantu membawa buku. Silakan dijelaskan. Ketika melihat teman dalam kesulitan membawa buku, maka kita harus membantu meringankan dengan sedikit membawakan agar tidak terasa ringan. Ya, terima kasih. Untuk semua kelompok sudah maju ya. Yaitu setelah presentasi akan Bu Guru ulang kembali tadi tentang hadis persaudaraan. Persaudaraan itu bukan hanya saudara kandung ya, tapi saudara dekat seperti tetangga, teman kita di sekolah itu saudara. Kita harus saling menyayangi, melindungi ya. Yang tadi sudah dipresentasikan bagus sekali. Ada contoh anak yang berbagi makanan kepada saudaranya. Ada anak yang bercerita ketika di sekolah itu seperti apa bersaudaranya, ketika di rumah seperti apa. Dan ada juga anak yang membantu membawakan buku ketika teman kita dalam kesulitan membawa buku yang terlalu banyak. Untuk merefleksikan pembelajaran yang tadi sudah Bu Guru ajarkan, silakan kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu apa di sini yang bisa kamu nyanyikan? Ampar, ampar.